Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita dalam kegiatan belajar dari rumah. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tetap masih di tema 4 keluargaku, namun subtemanya kita loncat satu lagi ya anak-anak, yaitu masuk pada subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Sudah siap belajarnya? Yuk kita lanjut anak-anak. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menentukan ungkapan terima kasih, permintaan tolong, dan juga ungkapan pujian anak-anak. Kemudian kita akan menyinggung sedikit tentang seni merunci dan membandingkan berat benda, serta kita akan belajar mengukur benda dengan alat ukur sederhana. Sudah siap? Ayo kita lanjut anak-anak, semangat ya! Oke, sebelumnya di buku anak-anak, buku tema 4 yang besar ya, yang warna biru itu, di halaman 123 sudah ada bacaan seperti yang ada pada layar HP anak-anak ini. Nah, judulnya adalah kebersamaan dalam keluarga. Seperti yang anak-anak lihat, di sini ada gambar keluarganya Siti sedang berjalan-jalan, anak-anak. Mereka sedang ke pantai itu berlibur, ya. Anak-anak, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama keluarga. Nah, salah satu contohnya itu seperti yang dilakukan oleh keluarganya Siti ini, yaitu berlibur bersama. Selain itu, yang bisa kita lakukan bersama keluarga itu juga bisa menjalankan ibadah kepada Tuhan atau bersembahyang bersama keluarga ya, yaitu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selain itu juga ada kegiatan kebersamaan dalam keluarga, yaitu berkunjung ke rumah saudara. Pernah tidak anak-anak berkunjung ke rumah saudara? Ya, pastinya pernah ya. Kemudian membantu ibu memasak dan merapikan kebun. Itu juga merupakan kegiatan kebersamaan dalam keluarga. Berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun juga termasuk kebersamaan dalam keluarga. Nah, anak-anak, melakukan kegiatan bersama keluarga itu sungguh menyenangkan. Apalagi jika satu keluarga dengan yang lainnya masih saling menghargai, menghormati, sehingga terciptalah kerukunan. Nah, anak-anak, sudahkah anak-anak bersyukur tentang bagaimana anak-anak memiliki keluarga? Bagaimana cara kita bersyukur anak-anak jika anak-anak mengatakan sudah pernah? Tentunya dengan mengucap syukur atau dengan mengucapkan terima kasih. Berterima kasih itu juga merupakan suatu bagian bersyukur anak-anak. Kita berterima kasih kepada siapa? Tentunya yang pertama kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Kemudian kepada orang tua. Tidak lainnya lagi ya, kepada teman atau orang yang membantu kita. Kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, di sini ada gambar dan juga kalimat. Bu Guru ingin mengajak anak-anak menentukan, kita akan buat garis dengan gambar yang sesuai dengan ungkapan yang ada di sebelah kanan. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama, anak-anak ya. Bu Guru mau cari pulpennya Bu Guru dulu nih. Oke, laser pointer ini. Lihat ya anak-anak, ini gambar yang pertama ini. Oke, ini ada Edo sama ayahnya. Kalimat yang tepat anak-anak kira-kira untuk gambar yang ini apa ya? Nah, Bu Guru akan tarikkan garis panahnya untuk bisa lebih mudahnya. Terus, oke, itu ada panahnya ke kalimat yang ini. Ayah, boleh minta tolong untuk membantuku? Nah, gitu katanya Edo. Ini gambarnya cocok dengan kalimat yang ini anak-anak. Ayah, boleh minta tolong untuk membantuku? Nah, kalau itu berarti dia namanya mengucapkan ungkapan apa? Ungkapan permintaan tolong ya nak ya. Nah, kemudian gambar yang kedua ini anak-anak kira-kira cocoknya dengan yang mana? Ya. Nah, dengan yang itu sudah ditunjukkan sama panahnya. Terima kasih ayah atas bantuannya. Nah, karena sudah dibantu, Edo mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, dan ini termasuk ungkapan terima kasih. Nah, gambar yang terakhir ini tentu saja menuju pada kalimat yang paling atas ini anak-anak, karena dia sudah sendiri. Wow, Edo hebat jadi anak mandiri. Ya, mandiri itu artinya bisa melakukan sesuatu sendiri anak-anak. Contohnya yang pada gambar ini, dia mengikat tali sepatunya sendiri. Wow, Edo hebat jadi anak mandiri. Ini namanya kalimat pujian anak-anak, karena memuji Edo yang sudah hebat bisa memasang tali sepatu sendiri. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Sekarang di sini ada percakapan antara Ayah Udin dengan Udin. Ayah Udin berkata, "Udin, bisakah kamu menolong Bapak?"
Kemudian dijawab sama Udin, bisa Pak, apa yang bisa Udin bantu? Dijawab lagi sama bapaknya, bantu bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Nah, kalau bantu ini sama tidak dengan kata tolong anak-anak? Sama. Maka dari itu, bantu bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Ini termasuk kalimat ungkapan permintaan tolong. Dijawab sama Udin, baik Pak, akan Udin kerjakan. Nah, Udinnya mau ya, karena ayahnya minta tolong. Setelah dibantu, ayah Udin mengatakan ini kepada Udin, wah terima kasih Udin, kamu memang anak hebat, bapak bangga kepadamu. Nah ini, wah terima kasih Udin merupakan kalimat ucapan terima kasih. Sedangkan yang bawahnya, kamu memang anak hebat, bapak bangga kepadamu, itu disebut ungkapan pujian anak-anak. Oke, gimana? Bisa kan membedakan mana ungkapan permintaan tolong, terima kasih, dan pujian? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, di sini Bu Guru mau lanjut skip ke materi berikutnya ya. Kita akan membahas ini ya anak-anak. Kita akan bahas ini sedikit. Nah, dari gambar ini namanya mereka sedang melakukan suatu kesenian atau membuat sesuatu yang disebut seni meronce. Nah, anak-anak, seni meronce ini adalah sebuah kegiatan menyusun benda atau merangkai benda menjadi satu dengan menggunakan seutas tali atau yang lainnya. Jadi pertama bahannya itu tali. Tali ini dipotong anak-anak seperti ini ya. Kemudian dimasukkan alat-alatnya yang bisa diberikan lubang dan dimasukkan ke talinya. Di sini Dayu sama Siti dia menggunakan bahan alam. Ini ada biji yang dilubangi, kemudian ada juga batang-batang pohon ini. Daun ubi ini ya anak-anak, dipotong-potong, dimasuk-masukkan seperti ini. Meronce itu seperti membuat kalung. Nah, selain bahan alam, biji-bijian dan bunga-bunga yang bisa dijadikan seni meronce ini, anak-anak juga bisa menggunakan bahan buatan, yaitu pakai mutiara. Jadilah dia kalung ataupun gelang. Seperti itu ya anak-anak. Ini tentang seni meronce. Nah, hanya seperti itu yang bisa Bu Guru jelaskan tentang seni meronce. Jadi supaya anak-anak sekedar tahu ya. Oke, kita skip lagi, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, tadi kita kan ngebahas meronce nih, ada bahan alamnya. Di sini kita akan ke bahan buatan. Kenapa bahas bahan buatan di sini? Ya karena ini, kita lihat aja ini anak-anak, ada 2 bantal kepala. Ini buatan manusia ya. Kemudian di sini ada bantal guling. Nah, anak-anak pernah tidak melihat benda ini yang coklat ini anak-anak? Nah, benda ini namanya timbangan neraca. Timbangan neraca ini digunakan untuk mengukur berat benda. Jadi anak-anak kita perhatikan ya, bagian ini seharusnya datar. Kalau datar artinya beratnya sama atau seimbang. Sedangkan kalau seperti pada gambar ini, dia ada turun 1, berarti ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Ya, yang turun 1 ini biasanya jika neracanya turun berarti berat bendanya itu lebih berat dari neraca yang naik. Kita lihat di sini yang sebelah kiri ada 2 bantal, sedangkan yang di sebelah kiri ada 1 bantal guling. Yang turun adalah 2 bantal kepala. Jadi yang lebih berat yang mana anak-anak? Apakah bantal kepala atau bantal guling? Karena yang lebih berat itu adalah bantal kepala, maka ini yang paling berat. Ini nanti bisa diisi centang ya. Selanjutnya, nah lihat lagi neracanya. Ada sandal, ada sepatu. Yang mana yang turun timbangan neracanya? Yang turun adalah sepatu. Maka dari itu yang lebih berat adalah sepatu ya anak-anak. Jadi di sini dikasih centang, nanti sepatunya lebih berat. Jadi kapan dia turun itu dia berarti lebih berat. Tuh ya. Nah, pertanyaannya, jika tidak memiliki timbangan, apa kita bisa mengukur benda dengan alat yang ada di rumah? Kira-kira bisa nggak anak-anak jika tidak ada timbangan di rumah? Tentunya bisa. Kita bisa mengukur berat benda dengan alat ukur sederhana anak-anak. Kalau kemarin kita bisa pakai jengkal, bisa pakai korek api itu untuk ukur panjang. Kalau ukur berat, nah perhatikan gambar ini. Anak-anak lihat gambar ini, apa ini ya? Yang merah ini. Ini namanya gantungan baju. Edo menggunakan tali sebagai titik tengahnya. Ya, karena di timbangan baju ini seimbang anak-anak. Jika diberdirikan dia pasti lurus. Ada sisi kiri dan ada sisi kanannya. Ini
bisa kita gunakan untuk mengukur berat benda. Ini namanya alat ukur sederhana. Edo ingin sekali mengukur mobil-mobilannya, robotnya, boneka bebek, dan juga boneka monyetnya ini. Dia ingin mengukur menggunakan alat ukur sederhananya ini, yaitu gantungan bajunya. Nah, selain gantungan baju, anak-anak juga bisa menggunakan alat ukur sederhana lainnya, yaitu ini. Apakah ini? Nah, penggaris. Penggarisnya ini juga punya sisi lurus, anak-anak, bisa seimbang jika diberi penyangga di bawahnya supaya dia tetap seimbang, ya. Nah, ayo kita belajar mengukur benda menggunakan alat ukur sederhana, anak. Oke, kita akan belajar mengukur berat benda dengan alat ukur sederhana ini. Ini ada timbangan baju. Anak-anak lihat ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan dia lurus. Kenapa bisa lurus? Karena beratnya sama. Itu namanya seimbang. Kita akan lihat di sini. Satu mobil-mobilan beratnya sama dengan berapa kelereng? Ya, betul, ada 5 kelereng ini. Berarti satu mobil-mobilan beratnya sama dengan 5 kelereng. Kenapa sama? Karena dia lurus. Ya, karena dia lurus. Sekarang kita lihat yang gambar kedua. Ini ada boneka karet atau karet bebek. Dia sama dengan berapa kelereng? Dia masih lurus, masih sama, ya. Nah, ada 3 kelereng. Jadi satu boneka bebek sama beratnya dengan 3 kelereng. Lanjut dengan gambar yang nomor 3 ini. Masih lurus. Berarti satu boneka monyet beratnya sama dengan berapa kelereng? Yang sebelah sini berapa, nak? Dihitung. Ya, ada 6. Jadi satu boneka monyet beratnya sama dengan 6 kelereng. Kemudian gambar terakhir ini ada satu mainan robot beratnya sama dengan 4 kelereng. Nah, gitu ya. Ini beratnya sama. Sekarang coba kita akan membandingkan sesuatu. Nah, ini Bu Guru punya kotak kiri dan kotak kanan. Kotak kirinya nyuruh Bu Guru nyuruh anak-anak mobil-mobilan kalau ditambah boneka monyet mana ya? Berapa totalnya? Kita lihat mobil-mobilan ada berapa? 5. Tulis di sini 5. Kemudian boneka monyetnya berapa? Ini ada berapa kelereng? Ada 6. Oke, 5 ditambah 6 berapa, anak-anak? Ayo dihitung. Ya, jawabannya 11. Betul sekali. Sekarang kita lihat yang ini. Boneka monyet. Nah, boneka monyetnya sekarang berapa boneka monyetnya? 6. Tulis di sini 6. Kemudian ditambah robot. Berapa robotnya? 4 kelereng. 6 ditambah 4 kelereng jadinya 10 kelereng. Nah, kita sudah bisa membedakan sekarang dengan lihat hasilnya. Kalau mobil-mobilan ditambah boneka monyet itu ada 11. Kalau boneka monyet ditambah robot ada 10. Jadi 11 sama 10 yang mana lebih berat, anak-anak? Ya, 11. Jadi di sini nanti dicentang. Jadi yang lebih berat adalah mobil-mobilan dan boneka monyet. Paham ya, anak-anak ya, membandingkan berat benda? Iya, pintar sekali. Nah, gimana anak-anak, materinya itu sudah paham belum mengenai materi tema 4 di subtema 4 keluarga kebersamaan dalam keluarganya? Semoga paham ya anak-anak ya materinya. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menguji pemahaman melalui latihan soal. Yuk kita diskusi di WA grup kelas lagi. Oke, anak-anak. Demikian materi kita hari ini, anak-anak. Terima kasih sudah menyimaknya. Jika masih ada pertanyaan dan masih bingung, silahkan tonton kembali videonya atau tanyakan kembali sama Bu Guru. Oke anak-anak ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.